dengan ini mengajukan nota keberatan eksepsi terhadap surat dakwaan penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat nomor register perkara PDM 36 JKT BRT 01 2023 tanggal 11 Januari 2023 selanjutnya disebut sebagai surat dakwaan dalam perkara pidana nomor 96 Pitsus 2023 PN JKT BRT sebagai berikut. Pendahuluan. Majelis Hakim yang mulia, saudara penuntut umum yang terhormat, sebelum memasuki pokok eksepsi ini, izinkan kami tim penasihat hukum untuk menguraikan secara singkat berbagai kejadian dan konspirasi yang terjadi dalam proses penyidikan hingga penahanan terhadap diri terdakwa. Pertama-tama, dalam pendahuluan eksepsi ini perlu kami sampaikan rasa terima kasih kepada Majelis Hakim yang mulia yang telah memberikan kesempatan kepada kami penasihat hukum untuk menyampaikan nota keberatan eksepsi atas surat dakwaan penuntut umum sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUHP dan pasal 143 ayat 2 dan 3 KUHP. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada penuntut umum, terdapat beberapa hal dalam surat dakwaan yang kami sangat keberatan yang akan kami uraikan lebih lanjut dalam eksepsi ini. Sebelum sampai pada materi hukum dan permasalahan yuridis, kami perlu menyampaikan beberapa hal terkait latar belakang maupun hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa hukum yang menimpa terdakwa, agar semua pihak, baik para penegak hukum maupun masyarakat, mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana proses hukum hingga terdakwa diperhadapkan dalam meja hijau ini, ditahan, serta harus menghadapi persidangan. Bahkan dakwaan yang mana diuraikan dalam dakwaan tersebut sama sekali tidak menggambarkan sebuah kebenaran ataupun fakta hukum. Bahwa terdakwa adalah seorang jenderal bintang 2 di Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan karir yang cemerlang, mentereng dan tanpa cacat. 1 kali menjabat sebagai Wakapolda, 2 kali menjabat sebagai Kapolda, bahkan telah mendapat surat keputusan Kapolri sebagai Kapolda untuk ketiga kalinya di Polda Jawa Timur. Sehingga sangat tidak masuk di nalar dan akal sehat apabila terdakwa mengorbankan seluruh karir dan hidupnya untuk berpindah profesi menjadi seorang bandar narkoba, seorang pengendali narkoba, ataupun seorang penjahat narkoba. Bahkan fakta hukumnya terdakwa adalah jenderal yang dipercaya oleh Kapolri periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 sebagai pimpinan tim khusus penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan surat perintah nomor Sprint 1698 6 Romawi 2019 tanggal 24 Juni 2019. Berbekal dari surat perintah tersebut, terdakwa memimpin upaya penangkapan peredaran narkotika besar di Laut Cina Selatan dengan informasi yang didapatkan dari Anita yang mengaku sebagai orang yang mengetahui banyak informasi terkait jaringan dan peredaran narkotika di Indonesia. Misi yang sangat menyita waktu tersebut ternyata tidak berhasil karena Linda Pujiastuti yang dikenal terdakwa bernama Anita ternyata memberikan informasi yang bohong atau palsu. Hal tersebutlah yang menciptakan rasa jengkel dan marah terdakwa kepada Linda Pujiastuti alias Anita, sehingga terdakwa ingin sekali menjebak Linda Pujiastuti alias Anita sebagai pembalasan atas perbuatan Linda Pujiastuti alias Anita yang membohongi terdakwa. Namun anehnya, pembicaraan WhatsApp terkait misi penjebakan Linda Pujiastuti alias Anita malah saat ini diputarbalikkan dan dipakai oleh penyidik dan penuntut umum untuk menarik seorang jenderal berprestasi untuk duduk di kursi terdakwa ini. Proses menempatkan terdakwa ke dalam perbuatan transaksi narkotika yang dilakukan oleh Dodi Prawira Negara dengan Linda Pujiastuti alias Anita sangatlah aneh dan dapat dikategorikan sebagai tindakan unprosedural. Bahwa tindakan unprosedural tersebut terindikasi untuk memaksakan agar terdakwa terlibat dalam kasus jual beli narkotika. Terdakwa sebelumnya menjabat 2 kali Kapolda, yaitu Kapolda Banten dan Kapolda Sumatera Barat, serta pernah pula menjabat sebagai Wakapolda Lampung. Terdakwa sebelumnya pernah menjabat sebagai Karopaminal Mabes Polri dan pernah pula menjabat sebagai staf ahli Kapolri yang secara khusus pada masa itu menjadi pimpinan tim khusus untuk melakukan penangkapan penyelundupan narkotika di Laut Cina Selatan. Bahwa terdakwa merupakan salah satu perwira tinggi yang mendapat gelar tanda jasa dan kehormatan dari Presiden Republik Indonesia dengan mendapatkan total 24 tanda jasa dan tanda kehormatan. Bahwa yang terakhir, terdakwa dianugerahi gelar tanda jasa dan gelar kehormatan Bintang Bayangkara Naraya tahun 2018 dan Bintang Bayangkara Pratama tahun 2020, yang mana kedua tanda jasa dan tanda kehormatan tersebut dianugerahkan kepada seseorang yang
selama 25 tahun berturut-turut berkarir di Kepolisian Republik Indonesia tanpa ada cacat. Bahwa selain itu, sebagai Kapolda Sumatera Barat, terdakwa telah berhasil mendongkrak ketertinggalan vaksinasi COVID-19 dari semula 16% menjadi 72% hanya dalam waktu 4 bulan. Berhasil mencabut bayat para anggota kelompok radikalisme NII sejumlah 1.157 orang. Dan yang terakhir baru saja dilakukan adalah mengungkap praktik perjudian online sejumlah 311 kasus. Sangat tidak mungkin terdakwa dengan karir yang prestasi dan sangat tidak mungkin terdakwa dengan karir dan prestasi yang sedemikian rupa rela menukar jabatan dan karirnya dengan melakukan tindak kejahatan apapun. Tidaklah masuk di akal jika terdakwa yang selama 30 tahun sebagai penegak hukum yang aktif dalam pemberantasan kejahatan, tidak terkecuali kejahatan peredaran narkoba, justru memerintahkan penjualan narkoba sebagaimana dituduhkan oleh penuntut umum dalam dakwaan. Bahwa rekam jejak terdakwa di Kepolisian Negara Republik Indonesia sangat baik dan tidak terdengar sedikit pun memiliki kecatatan atau kontroversial. Bahkan dapat dilihat bagaimana seseorang yang sempat menjadi pengawal pribadi Joko Widodo pada waktu menjadi capres dan menjadi ajudan pribadi wapres, Yusuf Kala dapat berpikir ataupun melakukan perbuatan sebagai seorang pengendali, bandar, atau pengedar narkoba sebagaimana dituduhkan. Tidak mungkin seorang jenderal bintang 2 di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjabat 2 kali Kapolda, 1 kali Wakapolda dengan lugunya menggunakan nomor handphone pribadinya untuk menyuruh anak buahnya menyisikan barang bukti untuk kemudian dijual secara bertahap dan diedarkan. Justru pertanyaan besarnya, mengapa Jenderal Bintang 2 yang karirnya sedang bersinar dan baru saja mendapatkan promosi sebagai Kapolda Jawa Timur justru harus dihadapkan dalam perkara ini, padahal tidak terdapat barang bukti apapun termasuk narkotika yang ditemukan pada dirinya. Bahwa apabila terdakwa dituduh sebagai bagian dari jaringan bandar atau mafia narkoba, tidak mungkinlah karir terdakwa begitu cemerlang. Oleh karena BNN, Badan Intelijen Negara, BIN, dan Mabes Polri pasti sudah melakukan profiling terhadap diri terdakwa. Bahwa terdakwa merasa terdapat siasat untuk melanjutkan, siasat untuk menjatuhkan dirinya di tengah karirnya tengah melejit. Karena bagaimana mungkin Linda Pujastuti alias Anita pada tanggal 11 Oktober 2022 masih sempat mengirim pesan WhatsApp kepada terdakwa untuk mengucapkan selamat terkait promosi terdakwa ke Jawa Timur dan menyampaikan, dikutip, invoice kedua Westchile seolah-olah ingin menunjukkan bahwa terdakwa mengetahui transaksi narkotika antara Linda Pujastuti alias Anita dengan Dodi Prawira Negara. Padahal pada saat pesan WhatsApp tersebut dikirim, Polres Metro Jakarta Pusat telah menangkap jaringan narkoba di bawah Linda Pujastuti alias Anita pada tanggal 10 Oktober 2022. Dan penyidik Polda Metro Jaya telah menangkap Kompol Kasranto sebagai pihak pembeli langsung dari Linda Pujastuti alias Anita pada tanggal 11 Oktober 2022. Terdakwa selalu bertanya-tanya, siapa pihak yang begitu tega mengatur semua konspirasi ini? Apakah masuk di akal jaringan gembong narkoba atau jaringan Linda Pujastuti alias Anita yang sudah tertangkap tapi masih sempat-sempatnya mengirimkan pesan WhatsApp kepada terdakwa yang seolah-olah berisi pesan tentang uang transaksi hasil jual beli narkotika? Bahwa pesan WhatsApp dari Linda Pujastuti alias Anita tanggal 11 Oktober 2022 adalah teknik pancingan agar terdakwa menjawab pesan WhatsApp tersebut sehingga terdakwa dapat dijebak, ditangkap, dan ditarik dalam kasus Aquo. Bahwa aroma konspirasi terhadap diri terdakwa semakin tercium pada saat adanya pergantian arah penyidikan. Dari yang semula telah menyatakan terjadi penyisihan narkotika jenis sabu seberat 5 kg secara ilegal, namun setelah tim penasihat hukum berhasil membantah dan membuktikan tidak adanya penyisihan narkotika jenis sabu secara ilegal, karena terbukti barang bukti sabu yang disisihkan masih tersimpan dengan baik di Kejaksaan Negeri Agam dan Bukit Tinggi untuk keperluan lab dan persidangan. Kemudian secara tiba-tiba arah penyidikan berubah total dengan menyatakan bahwa telah terjadi pergantian barang bukti narkotika sabu seberat 5 kilo dengan 5 kilo tawas. Perlu dijelaskan bahwa kejadian sebenarnya adalah Dodi Prawira Negara atau mantan Kapolres Bukit Tinggi menyalahgunakan instruksi penjabakan terhadap Linda Pujastuti alias Anita.
untuk melakukan bisnis pribadi. Adapun fakta-fakta yang sebenarnya adalah sebagai berikut. Pada awalnya, Dodi Prawira Negara yang pada saat itu masih menjabat sebagai Kapolres Bukit Tinggi melaporkan kepada terdakwa sebagai Kapolda Sumbar bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang disita dari para tersangka berjumlah 41,4 kg. Akan tetapi, satu hari sebelum acara press release, yakni tanggal 20 Mei 2022, Dodi Prawira Negara kembali melaporkan kepada terdakwa bahwa setelah dilakukan penimbangan ulang, ternyata berat narkotika jenis sabu tersebut turun menjadi hanya tersisa 39,5 kg, sehingga ada berkurang atau ada hilang 1,9 kg. Bahwa setelah kejadian ini terdakwa menyadari betul bahwa berat narkotika yang dilaporkan hilang sebanyak 1,9 kg tersebut sebenarnya disimpan atau disembunyikan sendiri oleh Dodi Prawira Negara untuk tujuan dijual secara pribadi kepada Linda Pujiastuti alias Anita. Kemudian, narkotika jenis sabu seberat 39,5 kg tersebut semula direncanakan untuk dimusnahkan seluruhnya secara resmi di depan pejabat terkait atas perintah Kapolda Sumatera Barat. Namun pada akhirnya yang dimusnahkan hanya sebesar 35 kilo karena perlu memberikan sekitar 4,5 kg kepada pihak Kejaksaan Negeri Agam dan Negeri Bukit Tinggi untuk kebutuhan laboratorium dan kebutuhan persidangan.